Shalom, selamat berjumpa kembali kepada para pemirsa yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus dimanapun berada. Pada episode saat ini kita akan mengikuti acara kelas Persatuan Guru-Guru dari Jemaat The Angel Singing Tanjung Anom, Surabaya. Baik, pembahasan kita pada saat ini adalah di pelajaran sekolah sahabat yang ke-11, yaitu tentang Ruth dan Esther. Dan tentunya kita akan perkenalkan para pembicara pada saat ini. Yang pertama adalah Bapak D.B. Sihaan. Beliau akan membahas di dalam subjudul kita, yaitu Ruth dan kekuatan kebaikan. Dan pembicara yang kedua adalah Bapak Pendeta Del Sompotan. Beliau akan membahas dalam subjudul Esther dan kekuatan keindahan. Baiklah, sebelum berbicara kita akan membahas materi-materi kita. Kita minta Bapak D.B. Sihaan untuk berdoa, untuk doa buka. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami datang menghadap-Mu malam ini. Mohon kehadirat-Mu ya Tuhan, ada kuasa Roh Kudus menolongi kami dalam kiranya kehadiran kuasa Tuhan kami boleh memahami dan mengerjakan Tuhan, tetapi Tuhan pada malam ini mendengarkan dan sama-sama dengan kami belajar firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Terima kasih. Tadi kita disampaikan bahwa materi pelajaran kita pada pelajaran yang ke-11 adalah Ruth dan Esther. Dan saya percaya para pemirsa sangat mengetahui tentang nama Ruth dan Esther. Ruth dan Esther ditulis di dalam Alkitab, di dalam Perjanjian Lama. Nama-namanya adalah sosok wanita yang tangguh, wanita sebagai teladan sampai saat ini, terlebih kepada namanya Ruth. Tentunya kita akan mendengarkan pembahasan yang akan disampaikan oleh Bapak D.B. Sihaan, bagaimana kisah tentang Ruth yang sangat luar biasa yang kita akan perlu simak. Baik, waktu dan kesempatan diberikan kepada Bapak D.B. Sihaan. Baik, selamat malam bagi kita semuanya. Judul pelajaran kita tadi sudah disampaikan, Ruth dan Esther. Dua wanita yang mencatatkan namanya dalam Alkitab kita memiliki satu kehebatan yang di luar wanita-wanita yang lain, khususnya kesalehan dan iman yang begitu hebat, sehingga dua wanita ini dipakai oleh Tuhan sebagai lambang, simbol daripada wanita melambangkan gereja. Dan bagaimana mereka dalam perilaku kehidupannya, kita akan simak pelajaran ini. Di pelajaran hari Minggu dikatakan terjadi kelaparan di rumah roti. Rumah roti atau Bethlehem artinya rumah roti, sebagai tempat bangsa Israel di mana mereka berada di sana. Sekiranya mereka setia kepada Tuhan, tentunya rumah roti itu menjadikan satu tempat yang menyenangkan bagi mereka. Tetapi yang menarik di sini adalah bahwa bangsa Israel tidak mau menuruti akan perintah Tuhan. Bahkan mereka menyakiti hati Tuhan, sehingga terjadi di rumah roti di mana mereka menjadi kelaparan. Terjadi kelaparan besar di Bethlehem atau di rumah roti. Mengapa ini terjadi? Oleh karena bangsa Israel menyakitkan hati Tuhan. Mereka menyembah yang bukan Tuhan, dan itulah yang menyakitkan hati Tuhan, sehingga terjadi dan diizinkan Tuhan di Israel, di Bethlehem, kelaparan. Bayangkan di tempat di mana Tuhan ada, tapi Tuhan izinkan kelaparan.
kelaparan. Kenapa terjadi kelaparan? Supaya manusia ini boleh berbalik dari kebiasaan-kebiasaan yang buruk, kebiasaan yang tidak menuruti perintah Tuhan, sehingga dengan terjadinya kelaparan, supaya mereka berbalik kepada Tuhan. Tapi berjalannya waktu, saudaraku, mereka tetap tidak mau menuruti perintah Tuhan. Dalam Alkitab dikatakan dalam Rut pasal 1, ketika terjadi kelaparan, maka ada satu keluarga, disebut dalam firman Tuhan di situ ada namanya Elimelek, memiliki seorang istri bernama Naomi, dan mereka mempunyai 2 orang anak yang bernama Mahlon dan Kilion. Oleh karena terjadi kelaparan, tidak ada lagi ditemukan apa yang mereka harus makan. Akhirnya mereka memiliki satu rencana untuk pergi dari Bethlehem, dari rumah roti itu, untuk merantau ke tempat yang jauh. Maka ditemukanlah dari keluarga ini satu tempat yang masih memiliki banyak makanan di sana. Mereka pergi ke Moab. Maka keluarga ini tinggallah di Moab. Beberapa waktu kemudian Alkitab mencatat bahwa justru di sanalah suami daripada Naomi ini meninggal dunia. Elimelek meninggal dunia di tempat perantauan. Dan bukan hanya itu saja. Ketika anaknya Mahlon dan Kilion memiliki istri orang Moab, Mahlon memiliki seorang istri bernama Orpa, Kilion memiliki seorang istri bernama Rut. Inilah yang awal sejarah daripada Rut tempat sana. Tetapi berjalannya waktu ditemukan bahwa 2 anaknya dari Naomi ini juga meninggal dunia di tempat perantauan, sehingga tinggal Naomi saja yang berada di sana bersama dengan Mahlon. Dan berjalannya waktu, saudaraku, bahwa sebagaimana kebiasaan orang Israel, ketika suami sudah tidak ada bersamanya, maka dia boleh meninggalkannya. Lalu Naomi katakan kepada menantunya, pulanglah ke kampung halaman, aku akan pergi meninggalkan Moab dan kembali ke kampung halaman kami di Yehuda, Israel, atau kembali kepada Bethlehem. Tetapi satu hal yang menjadikan renungan kepada kita, dari kedua menantu ini, Orpa meninggalkan mertuanya Naomi, tetapi Rut, dia katakan tidak. Dia tidak mau meninggalkan mertuanya. Bahkan di Alkitab dicatat di dalam Rut pasal 1 ayat 16 berkata, tetapi kata Rut, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau, sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi, dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku dan Allahmulah Allah. Saudaraku, ayat yang sangat luar biasa. Bagaimana Rut mengambil keputusan bahwa dia tidak mau meninggalkan mertuanya, tetapi yang dia katakan bahwa Allahmu adalah Allah. Kenapa ini terjadi? Orang kafir dari Moab bernama Rut, dia berbalik, dia ingin mengikuti keagamaan mertuanya. Allahmu adalah Allah. Saudaraku, kalau saya melihat bagaimana pengalaman kerohanian yang saleh dari Naomi ini, dia ajarkan, dia terapkan kepada menantunya, sehingga menantunya pun memahami siapa Allah, dan dia ambil keputusan bahwa Allahmu adalah Allah. Luar biasa pengalaman kehidupan Naomi di tengah-tengah kehidupan bersama dengan menantu. Dia menyampaikan keteladan rohani kepada dia. Dan itulah awalnya bagaimana Rut menjadi seorang wanita yang membawa banyak keselamatan di tengah-tengah kehidupan orang-orang yang berdosa. Justru Rut yang dari orang kafir, dia bisa banyak menobatkan orang-orang Israel. Dan ketika pulang mereka kembali dari perantauan Moab, mereka kembali ke Israel, ke Bethlehem. Di
Di sanalah Tuhan menampakkan rencananya yang baik kepada Ruth. Dalam cerita Alkitab dikatakan, maka Ruth bertemu dengan Boas. Boas adalah salah satu keluarga dekat dari suami Naomi, yaitu Elimelek. Tuhan izinkan orang yang baik di tanah Israel menjadi sarana berkat kepada Ruth, yang pada akhirnya Alkitab mengatakan bahwa Ruth dipinang menjadi istri daripada Boas. Kedua tokoh ini mengajarkan tentang kesalehan, tentang kebaikan, dan tentang pertobatan bangsa Israel melalui Ruth. Dan saudara-saudara bisa kita lihat di dalam cerita ini bahwa akhirnya dengan kehidupan yang saleh dari seorang Naomi, kemudian seorang Boas yang menikahi Ruth, mereka dipakai oleh Tuhan. Dan Alkitab mencatat bahwa keturunan Yesus yang dicatat dalam Matius pasal 1 menuliskan nama Ruth di dalamnya, yang melahirkan keturunan Yesus, Daud dan lain sebagainya. Apa yang kita dapat pelajaran dari Ruth? Yang pertama, Tuhan mengasihi semua manusia, baik bangsa Israel, baik orang Moab. Dikatakan orang Moab adalah orang berdosa sekalipun, tetapi kalau mereka mau bertobat dan berubah, Tuhan pakai mereka alat bagi Tuhan. Kepada kita, Bapak Ibu dan Saudara sekalian, kita bukan bangsa Israel secara jasmani, karena Israel begitu jahat di hadapan Tuhan, bertolak belakang dengan Tuhan, maka ditolak secara bangsa. Kita adalah dari keturunan Moab. Kita adalah Israel rohani. Bila mana kita mau merubah hidup kita dari yang jahat, maka Tuhan memberikan kepada kita anugerah keselamatan. Itulah Yesus datang ke dunia ini. Dari keturunan Ruth, maka Yesuslah. Yesus datang ke dunia bukan hanya untuk satu bangsa. Yesus datang semua bangsa, bahasa, budaya, semua jiwa datang kepada Yesus. Marilah kita datang kepada Yesus, memiliki pengharapan kita bahwa Yesus mengasihi semua manusia yang mau bertobat. Saya kira itu dulu dari saya. Terima kasih, luar biasa pembahasan tentang Ruth. Bagaimana sosok wanita yang begitu baik, perhatian kepada suami ataupun kepada mertua, walaupun suaminya sudah meninggal, Ruth tetap setia untuk mengikuti Naomi. Bahkan di sini Ruth dikawinkan dengan, masih saudara dengan Naomi, yaitu Boas. Dan dari sinilah Tuhan selalu berkati, dan dari sinilah, dari keturunan Ruth inilah Yesus dilahirkan. Terima kasih Pak Dedi Siaan. Semoga kisah tentang Ruth akan boleh memberikan satu perenungan kepada kita. Kita harus betul-betul menjadi wanita atau mencari sosok orang-orang yang takut akan Tuhan. Baik, kita akan mengikuti mendengarkan pembahasan dari Pendeta Del Sopotan tentang Esther. Dikatakan di sini bahwa Esther adalah kekuatan keindahan. Untuk itu kita dengarkan pembahasan oleh Bapak Pendeta Del Sopotan. Silakan Pak. Esther adalah kekuatan dan keindahan. Kekuatan di sini adalah kekuatan yang menjadi pembahasan kita di ayat hafalan kita, di mana oleh karena Esther ada, maka bangsa itu diselamatkan oleh Tuhan. Esther 5 ayat 2, ketika raja melihat Esther sang ratu berdiri di pelataran, berkenanlah raja kepadanya, sehingga raja mengulurkan tongkat emas yang ada di tangannya ke arah Esther, lalu mendekatlah Esther dan menyentuh ujung tongkat itu. Ketika Esther punya pergumulan yang besar dan berat untuk menyelamatkan bangsanya, di saat yang sama Tuhan datang menggerakkan hati daripada raja untuk memanggil Esther, sehingga Esther boleh menyampaikan kerinduan di dalam hatinya untuk menyelamatkan bangsanya.
Dalam pelajaran sekolah Sabat sepanjang minggu ini ditampilkan dua figur sosok wanita, yaitu tadi yang sudah disampaikan oleh Bapak Dedi Siahaan, Ruth, dan sekarang ini Esther. Wanita seperti kita ketahui merupakan simbol daripada gereja. Lewat kedua peristiwa yang dialami oleh Ruth dan Esther, kita akan melihat bagaimana Tuhan memberikan pertolongan kepada kedua wanita ini. Dan di sisi yang lain kita bisa juga melihat bahwa Tuhan pasti akan memberikan pertolongan kepada umat Tuhan yang mengalami berbagai macam pergumulan, khususnya di zaman akhir ini. Kalau kita lihat di dalam pelajaran sekolah Sabat kita, khususnya di cerita tentang Esther, paling tidak ada dua pelajaran yang dapat kita ambil dari cerita ini. Yang pertama adalah persamaan antara Haman dan iblis, dan yang kedua adalah persamaan antara figur-figur yang ada di dalam kitab Esther, yaitu Esther sendiri dan Mordekai dengan Tuhan Yesus. Yang pertama kita lihat persamaan antara Haman dan iblis. Di dalam cerita Esther, Haman memiliki peran antagonis. Haman disampaikan sebagai orang yang haus akan posisi, haus akan kekuasaan, dan Haman adalah antagonis yang jahat. Dan peran-peran Haman mensimbolkan bagaimana iblis juga memiliki peran yang sama. Iblis haus akan kedudukan ketika di sorga. Dia melawan Allah Bapa. Dia haus akan kekuasaan. Lalu dia menyampaikan satu peran antagonis kepada manusia, menggoda manusia, membuat manusia jatuh ke dalam dosa. Figur Haman yang memiliki peran antagonis ini sama dengan figur daripada iblis. Haman berusaha keras untuk membinasakan Mordekai, untuk membinasakan Esther dan bangsanya. Haman mengadakan permufakatan yang jahat, mengarahkan raja untuk mengambil keputusan yang salah dan membinasakan bangsa Ibrani di waktu itu. Haman adalah figur yang sama persis dengan iblis, yang memiliki kekuasaan dan menyalahgunakan kekuasaannya untuk penderitaan dari orang lain. Tetapi syukur kepada Tuhan, Tuhan memiliki kuasa yang tak terbatas. Kekuasaan Tuhan itu nyata di dalam diri Mordekai dan di dalam diri Esther, di mana Tuhan menggerakkan hati daripada raja untuk memanggil Esther, karena tanpa dipanggil oleh raja, mustahil Esther akan datang menghadap ke raja. Ada risiko besar ketika dia mau menghadap raja tanpa dipanggil oleh raja. Dan bertalian dengan itu, ketika bangsa ini dihadapkan pada satu pilihan yang sulit, pilihan akan dibinasakan, maka Esther memiliki panggilan yang rohani, yaitu memanggil semua bangsa ini untuk berpuasa dan berdoa kepada Tuhan. Dan benar, puasa dan doa didengar oleh Tuhan. Terbukti, raja mengulurkan tongkat emasnya kepada Esther untuk datang menghadap. Dan ketika menghadap, di sanalah kemudian Esther menyampaikan keluh kesahnya. Esther menyampaikan permufakatan jahat yang dibuat oleh Haman. Lalu kemudian raja mengambil keputusan yang tepat dan bijaksana, mengangkat Mordekai dan menyelamatkan bangsa Ibrani, bangsanya Esther. Di sini kita bisa melihat bahwa sama seperti Tuhan menolong Esther dan bangsanya, Tuhan menolong Esther, Mordekai dan bangsanya. Demikian pula di akhir zaman, di masa-masa nubuatan yang kita pelajari, kita mempelajari nubuatan bukan untuk menimbulkan satu ketakutan di dalam diri kita. Tapi pelajaran sekolah Sabat ini menyampaikan bahwa kita mempelajari nubuatan supaya kita tahu bahwa inilah peristiwa yang akan terjadi, dan kita punya pengharapan bahwa pasti Tuhan akan menolong kita. Kita punya kepastian pengharapan Tuhan pasti menolong kita. Walaupun ada masa kesukaran Yakub, walaupun kita akan berhadapan dengan penyucian hari Sabat atau hari peribadatan yang lain, tapi di waktu-waktu sulit tersebut Tuhan akan memberikan pertolongan pada kita tepat pada waktunya. Saya kira ini pembahasan yang boleh kami sampaikan untuk pelajaran tentang Esther. Baik, terima kasih Bapak Pendeta Delson Potan. Bagaimana Esther sangat peduli kepada bangsanya pada waktu dia merasakan melihat Haman berkonspirasi untuk menghancurkan bangsa Israel, bangsa Ibrani Pak ya, bangsa Ibrani.
Ester dengan penuh penyerahan mengajak semua bangsa Ibrani untuk berpuasa dan berdoa agar boleh keluar daripada ancaman konspirasi daripada Haman, sehingga Mordekai berbalik untuk membela kepada Ester dan bangsa Ibrani. Tentunya juga boleh menjadi suatu pegangan kepada kita betapa pentingnya bila mana kita menghadapi suatu tantangan, suatu beban, puasa dan doa sangat besar kuasanya untuk bisa melalui hal-hal yang seperti ini. Terima kasih pemerintah. Dari pelajaran-pelajaran yang sudah diulas oleh Bapak Bibi Siaan dan Bapak Diri Sompotan, tentunya kami ada satu pertanyaan tentang Rut dan Ester. Bisa pemerintah ya? Baiklah, ini pertanyaannya sangat sedikit, pendek, tapi mungkin bisa sangat panjang Pak ya. Jawab. Pertanyaannya begini Pak, bagaimana perenungan tentang Rut dan Ester ya dapat diterapkan di dalam kehidupan kita pada waktu mereka ini mengalami suatu tantangan? Terima kasih pertanyaannya. Pertanyaan yang sangat bagus. Bagaimana pengalaman kehidupan Rut dan Ester dapat kita pakai untuk kehidupan kita saat ini? Dari Rut kita belajar dua hal. Yang pertama adalah belajar menentukan pilihan. Bukan berarti pilihan yang sulit akhirnya itu sulit juga. Dari Rut kita melihat dia membuat pilihan yang sulit, tetapi akhirnya endingnya bahagia. Dari Rut juga kita belajar yang kedua bahwa Tuhan bisa menggunakan siapa saja untuk menjadi alat Tuhan, bahkan untuk menjadi pewaris daripada keturunan datangnya juru selamat. Tuhan bisa gunakan orang yang asing ini. Jadi ketika kita menyerahkan diri kepada Tuhan, Tuhan tidak peduli latar belakang kita. Kalau kita mau menurut Tuhan, kita membuat pilihan yang sekalipun mungkin sulit, tetapi ujungnya pasti ada kebahagiaan yang Tuhan akan berikan pada kita. Dari Ester kita belajar bahwa yang pertama, umat Tuhan harus ada perwakilannya di puncak-puncak pemerintahan. Yang sewaktu-waktu ketika ada masalah, maka orang tersebut bisa untuk menolong umat Tuhan. Dan yang kedua kita belajar dari Ester adalah orang yang duduk di kursi permaisuri, di pemerintahan, dia harus orang yang juga adalah rohani. Kenapa? Karena ketika dia diperhadapkan dengan risiko bangsanya, maka dia harus membela bangsa. Dia harus ada di sana dalam doa dan puasa sebagaimana yang dilakukan oleh Ester untuk membela, mendapatkan dukungan dari bangsanya untuk membela keberadaan mereka. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, inilah gambaran bagaimana wanita-wanita tangguh yang ditolong oleh Tuhan. Ingat, wanita ini adalah simbol daripada gereja, umat Tuhan ditolong oleh Tuhan. Mungkin saja saudara lagi mengalami kesulitan, mungkin saja ada banyak pergumulan yang terjadi, tapi ingat ada Tuhan yang mungkin saat ini sulit, tetapi ujungnya Tuhan telah menyediakan berkat kebahagiaan dan keselamatan bagi kita. Terima kasih Pak Berita, penjelasan sangat jelas sekali bagaimana sosok Rut dan Ester boleh menjadi inspirasi kepada masing-masing kita, kepada siapapun. Bila mana kita berserah kepada Tuhan, Tuhan akan menolong. Apalagi tadi sudah dijelaskan bahwa wanita-wanita boleh simpulkan sebagai gereja Pak ya. Apalagi gereja saat ini tentu banyak tantangan. Kalau kita serahkan, Tuhan akan memberikan jalan keluar yang terbaik bagi kita. Baik, kita akan tutup acara ini, kita berdoa. Kita doakan firman Tuhan Pak Pendeta ya, dan kita doakan para pemirsa yang mendengarkan pada acara kelas persatuan guru-guru itu Pak Pendeta, agar boleh memberikan suatu inspirasi, motivasi, dan semangat untuk selalu berserah kepada Tuhan. Itu waktu diberikan kepada Pak Pendeta untuk berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman Tuhan lewat pelajaran sekolah Sabat yang telah kami bahas bersama tentang Ester, tentang Rut, yang mewakili para wanita yang juga adalah simbol daripada jemaat. Walaupun banyak tantangan yang dihadapi, tapi Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka, sama seperti Tuhan tidak pernah meninggalkan kami, jemaat Tuhan. Berkati hamba-hambamu yang telah menyampaikan pelajaran ini,
baik Pak Dedi Siahaan, Pak Ulet Siahaan, dan hamba. Bersama dengan semua jemaat kami, bahkan pemirsa setia kami, Tuhan memberkati. Bila ada pergumulan-pergumulan yang dihadapi, kiranya pelajaran pada malam hari ini lewat pelajaran sekolah Sabat boleh menguatkan kami. Ini doa kami Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik, sekali lagi terima kasih pada Bapak Diki Siahaan dan juga Bapak Dira Sompotan yang sudah membahas tentang Rut dan Esther. Semoga para pemirsa dimanapun berada tentunya akan menjadi berkat bagi masing-masing kita dan memberikan semangat untuk lebih dekat kepada Tuhan. Baik, demikian acara kelas persatuan guru-guru. Semoga menjadi suatu sukacita bagi kita. Sampai jumpa, Tuhan memberkati.